Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar pada hari ini. Sekarang kita akan belajar pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang akan kita bahas masih terkait dengan masalah sampah. Nah, sekarang perhatikan bacaan yang berjudul Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah. Luar Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri mengatakan, GPS ini merupakan program pemerintah kota. Yang dimaksud adalah Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang perorangan, tapi tanggung jawab bersama kita semua jelasnya. Rokib berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Kalau tadi kita membaca bacaan yang berjudul Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah, maka kita bisa menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan bacaan itu. Tentunya dengan menggunakan kata-kata tanya yang sudah kita pelajari ya. 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Kalau kata tanya di mana pasti berkaitan dengan tempat. Ya, ini jawabannya. Kelurahan Babakan Pasar. Yang kedua, apa masalah yang dihadapi? Kalau apa tentu terkait dengan hal ya. Nah, ini sampah yang selama ini selalu berserakan. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Nah, kalau kata tanya bagaimana, pasti terkait dengan keadaan atau cara. Kita lihat jawabannya, yaitu dengan cara melakukan gerakan pungut sampah atau GPS. Kemudian yang keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Kalau kata tanya mengapa, pasti jawabannya menginginkan alasan. Nah, ini dia jawabannya. Karena sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang perorangan. Yang kelima, apa keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Ya, keuntungannya pasti banyak ya. Seperti dalam bacaan tadi ini. Selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari berbagai penyakit. Coba perhatikan gambar yang ada. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Ya, tentu banyak masalah yang timbul. Ya, ini salah satunya. Sampah yang menumpuk ini dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Nah, tentu kita tidak mau mengalaminya ya. Tahukah kamu ada orang kegiatan sehari-harinya mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Kegiatan apa itu? Ya betul, kita biasa menyebutnya pemulung. Pemulung ini mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, atau benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Nah, ini dia beberapa contoh benda atau barang dari hasil daur ulang. Nah, ini dia ya. Ya, bola bekas yang dihias-hiasi bisa menjadi tempat pulpen, gantungan kunci, tempat surat, tempat sapu tangan. Nah, kemudian ini botol bekas ya, botol bekas yang diolah kemudian dikasih res sehingga bisa menjadi tempat pensil, penghapus, dan tempat barang-barang lainnya. Nah, ini dia yang lebih menarik. Drum ini drum bekas yang dibuat menjadi kursi. Nah, cantik sekali ya. Kemudian ini dia tas ini diolah dari plastik bekas, biasanya dari tempat sabun. Nah, menarik sekali ya. Ternyata barang-barang bekas yang kita anggap tidak berguna, bisa diolah kembali menjadi barang yang lebih berguna. Terkait pembahasan kita tadi, mari kita diskusikan beberapa hal yang terkait dengan yang kita pelajari. Yang pertama, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Nah, mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu.
Pemulung adalah orang yang sehari-harinya mengumpulkan sampah untuk diolah kembali. Kemudian yang kedua, apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Ya, pembuatan benda-benda daur ulang adalah kegiatan yang positif dan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, karena mengolah benda yang sebelumnya tidak berguna bisa menjadi benda yang berguna dan memiliki nilai jual. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghargai jasa pemulung? Ya, caranya mungkin bisa dengan ini, membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah yang akan dibuang ke tempat sampah. Ya, kemudian yang keempat, bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Ya, dengan cara meneladani atau mencontoh usaha benda daur ulang itu. Kemudian ketika kita membuang sampah, kita bisa memilah antara sampah kering dan sampah basah, karena yang banyak digunakan adalah sampah kering yang terbuat dari plastik dan keras. Untuk lebih jelasnya, agar kita bisa memahami bagaimana menghargai usaha kegiatan ekonomi orang lain, nah silakan anak-anakku perhatikan bacaan yang ada yang berjudul menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Dalam bacaan ini dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan, ya mulai dari produksi tentunya ya, distribusi dan konsumsi. Kemudian dalam kegiatan itu aktivitasnya apa saja yang dilakukan, siapa saja yang termasuk di dalamnya. Kemudian dijelaskan pula bagaimana barang itu ketika diproduksi, siapa yang berperan di dalamnya. Kemudian setelah diproduksi didistribusikan, siapa yang berperan di situ. Kemudian yang terakhir ketika sampai pada konsumen. Nah, ternyata barang-barang yang kita pergunakan, yang kita beli itu, yang kita pakai, prosesnya begitu panjang, yang dimulai dari produksi sampai ke konsumen. Nah, kerja keras kegiatan-kegiatan pelaku ekonomi inilah yang harus kita hargai. Ya, jadi semua pekerjaan itu harus kita hargai ya. Ya, sepanjang kegiatan atau pekerjaan itu halal.